Kami dulu sama ustadz kami dicubit, kami tidak marah. Apakah orang tua kami marah? Enggak. Malah orang tua kami nanya, gele tobi idim mabi ustadana sekanan pedenak sekacer tobi. Apakah orang tua kami marah? Enggak. Malah orang tua kami bahagia dan bangga. Berarti gurunya ketika mendidik serius memperhatikan proses belajarnya kami. Lemangken jala pola tobi selte di anaan tak kira-kira yang tuh anak kenapa keluar dari sekolah nah guru apa aja cinta anak dari kini tak nangi tobi pakai ini tobi bi guru dah bu kayak ngaki perangaki. Seandainya saya dulu berguru kepada ustadz kami, guru gerak kami itu, kalau dulu kami itu menjadi anak yang nakal, tapi nakalnya kami pada masa itu tidak ada niatan sedikit pun untuk membangkang kepada perintah guru kami. Orang tua kami ikhlas karena ilmu itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Kenapa generasi meranti pada generasi awal dan hari ini Allah perkenankan berikan ilmu kepada mereka? Karena kami punya keyakinan. Ada orang mengatakan ra'iltul ilmah sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan orangnya, walaupun dia anak orang petani biasa. Kami bukan anaknya kiai, kami bukan anaknya ustadz, kami bukan anaknya pejabat, kami sama dengan kalian anak petani biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para guru-guru mulia kami. Saya sebenarnya sama panitia sudah disiapkan kursi, tapi saya jadi teringat dialognya antara Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Malik bin Anas yang dikenal sebagai Imam Darul Hijrah yang ada di kota Madinah dan tidak pernah meninggalkan kota Madinah, suatu masa ditawarin menjadi guru, dan yang menawarin menjadi guru itu tidak tanggung-tanggung, seorang khalifah besar yang bernama Harun ar-Rasyid yang berada di Baghdad di kekhalifahan Bani Abbas. Imam Malik ditawarin untuk menjadi guru anak dari khalifah, tetapi dengan indahnya Imam Malik menolak. Sebab kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka tidak pantas rasanya. Mungkin sebagian jamaah 90% tahu. Insya Allah panjenengan kan faham saja bahwa saya lahir di sini, saya besar di sini, dan masjid inilah awal mula saya mengaji sama Haji Jauhari dengan ustadz-ustadz yang lain. Berarti sebenarnya malam ini saya bukan tamu, tapi saya pulang. Saya pulang. Kalau saya setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari, mungkin dalam 1 tahun saya hanya istirahat hitungannya paling banyak 2 bulan. Karena hampir setiap hari saya ceramah hampir seluruh Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia. Apakah saya bahagia? Bahagia. Tetapi malam ini
Tidak pantas rasanya saya menyampaikan ilmu, Pak. Sebab guru-guru saya semuanya ada di sini. Mulai dari ujung sana Ustadz Suriman, ada Ustadz Suhardi, ada Ustadz Umar, ada Ustadz Imam, dan ustadz-ustadz yang lain yang pernah mengajar saya. Tak pantas rasanya seorang murid, seorang santri duduk lebih tinggi dibandingkan dengan gurunya. Sama dengan ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada orang yang mencoba membandingkan antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik bin Anas. Ada orang berkata, apakah lebih alim Imam Syafi'i atau Imam Malik sebagai gurunya? Apa jawaban Imam Syafi'i? Kafabi Malik hujjatan fi yaumil qiyamah. Cukup bagiku Imam Malik, guruku Imam Malik, sebagai hujahku di hari kiamat. Artinya apa? Saya hanya mengingatkan ke adik-adik saya. Saya hanya mengingatkan ke adik-adik saya. Saya ulangi, saya hanya mengingatkan ke adik-adik saya. Saya tidak merasa tawadhu. Enggak. Saya bukan tipe orang yang tawadhu atau rendah hati. Saya ngingetin ke murid-murid dan para santri. Mau sehebat apapun kalian, sepintar apapun, sealim kalian apapun, sepintar dan setinggi apapun ilmu kalian hari ini, kalian tidak lebih hebat dibandingkan dengan guru-guru kalian. Apalagi cuma saya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, bukan saya tidak menghormati panitia yang sudah menyiapkan kursi, tapi dengan segala kerendahan hati saya sampaikan saya tidak bisa duduk, saya cukup lesehan saja di sini. Saya merasa lebih senang bisa bermujalasah, bermulazamah dengan guru-guru saya. Sebelumnya saya ucapkan, Bu, Ibu, ngangku ya Cak Madhurin apa bahasa Indonesia? Ada. Le siapa ki Cak coba begele biul. Rupanya Cak Madhur satu aja. Cak Madhur sawas iki. Pun campur saja karena saya lihat ini banyak mahasiswa-mahasiswi KKN dari YN ya. Ya. Ini sebagian Madura atau campur? Campur. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Yang terhormat guru-guru mulia kami, sahabat-sahabat kami, yang nampaknya satu kelas ini cuma Ustadz Haji Jauhari. Ya Ustadz, cuma kali kedua. Lainnya kak kemah. Pola ada Pak Anu. Oh, do Pak Umar Kafi lain. Berarti saya teguh kali kedua mereka. Saya sama Kiai Haji Jauhari satu kelas dari kecil, Pak. Takwa kelopain. Jadi jak kebatir takut tak kerjat mi janggut Pak Muhsin Lepote, ceng asam agak atau wampon niki. Haji Jauhari pun lepada para atua abonika. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam hari ini saya bingung, Pak. Kula bingung panika nih. Kula panika ceramah apa? Mereka bingung kula. Saya ini mau ceramah apa bingung sebenarnya. Kalau saya suruh ceramah di depan para profesor itu udah biasa, Pak. Saya suruh ceramah di depan para kiai dan ulama biasa, Pak. Tapi saya suruh ceramah di depan guru saya itu luar biasa. Bingung saya mau mulai dari mana. Karena apa yang ada di hati saya seandainya itu ada, wallah rabbul haq, itu semata-mata karunia dari Allah yang Allah turunkan melalui lisannya para guru saya. Tinggal menak-anak gini, Pak. Menak-anak gini menikah, Pak. Emak Kim Azaos kiai nak ceramah, saya ibu ceramah sekali. Saya tas baru situng bab, mune ini lah telok bab, Pak. Tinggal tak apa. Seperti letak kami ilmu masjid. Amun kami keluar nak ya. Nah, laki pada tobuk aja, pada cek tobuk ke tedung koi ya, tak apa-apa nak. Laki pan pembagian, tulis jaga deh ya. Tak kau tak melo lagi. Malam ini saya hanya ingin mengingatkan, kule cuma makai ngasitung. Lamba Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam
petoron sareng Gusti Allah neng bulan Muharram. Napa tuana Nabi Adam 100 tahun Nabi Allah Adam sujud kepada Allah. 100 tahun Nabi Allah Adam sujud kepada Allah dan Allah tidak memandangnya. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah hanya karena satu kesalahan. Tapi dalam 100 tahun Allah tidak pernah melihatnya, apalagi mengampuni dosanya. Sampai suatu waktu Nabi Adam alaihi salatu wassalam ingat waktu di surga. Dan Nabi Adam pernah memandang tiang arsy. Tiang arsy itu disangga dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan spontan Nabi Adam mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Nabi Allah Adam mengucapkan kalimat ini, lantas secara langsung Allah berfirman kepada Adam, Ya Adam, irfa' ra'saka qad ghafartu laka. Wahai Adam, angkat kepalamu, sungguh aku telah mengampuni dosa dan kesalahanmu Adam. Padahal 100 tahun Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai bekas sujudnya Nabi Adam itu cekung seukuran jidatnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah mengampuni dosa Nabi Adam? Apakah karena taubatnya yang panjang? Apakah karena penyesalannya? Iya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, Allah menerima taubatnya Adam karena mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka malam ini penting bagi kula sareng panjenengan sedaya para rabu untuk senantiasa memperbaharui iman kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih-lebih bulan mangken. Pada bulan apa bu? Bulan apa mangken? Bulan apa? Bulan Sorah. Benih bulan Muharram bu, jangan reng matura bulan Sorah. Mi tadi bulan Sorah jak Muharram. Oh. Karena nang bulan Muharram sebelum datangnya perintah Ramadan, puasa sebelum diperintahkan pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat berpuasa pada pada tanggal ke-10 di bulan Muharram yang dikenal dengan kata Asyura. Asyura bermakna ke-10. Nah, tetibi reng matura kalak koncoon ngereng orang cebeh cepon reng cebeh bulan Suro ngale kemeranti au beso sorah mi pasti titacin. Dikalkulatik natik tak apa lagi? Mi, ceramah saya berapa menit, Mi? Mi, berapa menit? Jangan lama-lama, Mi, kita mau pulang kan, Mi? Kula lambek kingaraki zaman Haji Jawhari nah. Mun le bulan mangkin, kalau bulan sekarang ini bulan Asyura, bulan Muharram, biasanya kan beda tacin, Bu. Tacin apa, Bu? Tacin apa? Tacin serem? Tacin serem. Beda kapi. Teti lambek gula. Baru masuk sana wiya bi mbak soro macet tuana tacin. Cong Arya Rebe bulan Sorah. Njang lambek Rasulullah. Bani Rasulullah bi mbak lambek, Bu. Rasulullah. Tapi terima Pak. Tidak fusah, tidak fasahah benar. Tapi walaupun bacaannya biasa dan tidak fasih, kenapa sampai marang Gusti Allah? Mergono apa? Margana apa? Atena semak ka Allah.
Kula ban mangken, kula sareng panjenengan mun maca fasih mitale mitremah atine jauh. Dadi lambe bi kula kembaba. Dalam kitab tade tajin. Apa jong? Dalam kitab tade tajin. Sampit bi emba, mun beda tajin dalam kitab atar celater jong. Engki mak. Mun sampai berdetajin ilmu kita apa kita bisa buka kita apa mut comot bi tajin. Kenapa timbul kata syura terambil dari kata asyura ke-10? Siapa yang pertama kali berpuasa Asyura? Yang pertama kali puasa Asyura itu orang Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kenapa mereka ada di Madinah? Oh, ceritanya panjang, sejarahnya panjang. Saya singkat saja. Orang Yahudi yang ada di Madinah asal usulnya pindahan dari Palestina, pindah ke Madinah. Orang Yahudi di sana namanya Bani Quraidah, Bani Nadir dan Qainuqah. Sementara orang Aus dan Khazraj yang ada di Madinah itu asalnya dari Yaman, pindah ke Madinah. Madinah itu dulu bukan Madinah, tapi Yatrib. Saya singkat saja, kalau diperpanjang lama ini. Karena sebagai bentuk rasa syukur mereka diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam waktu dalam pengejaran Fir'aun. Akhirnya mereka berpuasa tanggal 10 Asyura, di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Nuh. Bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Yunus. Pada bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Pada bulan ini pula Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan Allah selamatkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka kemudian nabi-nabi terdahulu banyak beramal, menambah amal solihnya di bulan Muharram. Nah lantas sekarang kenapa kemudian di kampung kita, di Meranti, di kampung kelahiran saya ini, rumah saya masih di pojok itu, Pak. Masih ada rumah saya itu, tempat lahir saya. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ketika Allah selamatkan dari banjir taufan. Kemudian Nabi Allah Nuh dengan kaumnya mengumpulkan sisa-sisa makanan, kemudian dimasak menjadi satu, yang akhirnya hari ini dipakai oleh ibu-ibu di Meranti. Dibuatlah makanan yang bernama tajin sorah. Jadi paham, Bu? Jadi ibu, bulan ini adalah bulan di mana kita harus memperbanyak taubat kepada Allah. Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, Allah selamatkan setelah dimakan oleh ikan 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Apa yang dibaca Nabi Allah Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ada bertanya lagi, kenapa? Karena selama kurang lebih beberapa bulan terakhir ini saya sibuk dengan kegiatan dakwah di beberapa bagian. Ada yang bertanya, kenapa Ustaz setiap Muharram banyak sekali umat Islam itu bersama-sama menyantuni anak yatim? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa bulan Muharram adalah bulan anak yatim. Lantas ibu-ibu sampean saya sedekah seebuh, duebuh, tulebuh sampai 1.000. Nah, apa dah benar Rasulullah untuk sampean? Orang-orang yang menghabiskan hartanya, yang menyisihkan hartanya untuk anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku dengan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti ini. Wa asara bis sababi wal wusta.
Kemudian Rasulullah memberikan isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma. Kemudian Rasulullah sedikit merenggangkan antara keduanya. Sampean saya sedekah untuk anak-anak kene sejetim pani. Pas heran saya kira sejetim. Nih kejetim. Saya ujung mana? Jetim ki kan? Miaunggu. Jetim nak. Benih. Oh, pola simulasi pelajaran. Simulasi dulu Pak, pelajaran yatim ini Pak. Kula pada jatim Pak. Kula jatim Bu. Kula koong malah. Koong bulat kula. Abah lah tak ada, Umi lah tak ada. Haji Johari baru jatim. Kula lah koong mana kan. Tung, jatim nak. Jatim ya? Benih nak. Hah? Iya jatim nak. Oh. Kakek jetem kia, ya? Kakek jetem kia, kakek mun jetem beri kada bingkok marah. Dia benar Rasulullah. Oh, reng saya beri kena jetem pada benreh dia benar Rasulullah. Pada ben jari telunjuk ben jari tengah. Wa farraja bainahuma. Kemudian Rasulullah sedikit merenggangkan antara keduanya. Artinya apa? Semak. Yang mana Fahad? Asisten saya mana? Baik lah ngedo benar. Lah kita gaji yang kubi saya. Saya ke Tanjung Pasir bila? Berapa hari yang lalu ya? Berapa hari? Ada 4 hari. Di Tanjung Pasir itu Ibu, saya tanya dengan ibu-ibu jamaah. Ternyata gampang ngeberikan anak jetem pada kamu. Satu hari ibu-ibu cuma kumpulin 1.000. 1.000 rupiah. Kira-kira berek Bu 1.000 sehari Bu? Berek. Mun berek 1.000 billahi cerai ungku. Mungkin nak anak jajan leme ibu Bu. Satu hari 1.000. Berarti sebulan 30.000 pemasok ke celengan. Panoleh setahun 300 sebitak ibu. Second orang. Berarti berapa itu? Berapa Ustaz Imam? Mun 100 telepon mun 100 telepon 6 juta. Mun second orang kurang lebih belum 12 juta. Cuma 1.000 Bu. 1.000 rupiah. Sampean mun abegi sedekah 100.000 sekaligus berat napa punten? Berat. Sampean sedekah 100.000 berat tidak? Pak, sedekah 50.000 berat? Sedekah 50.000 berat? Enggak berat Pak. Coba yang ngerokok, siapa yang ngerokok? Saya rokok. Ustaz Zainuri. Sehari 2 bungkus. Sehari 2 bungkus le. Cah. Ngomong rumah. Segami ibu. Kadang-kadang 2 bungkus. Oh sawit ngarah majur Pak. Sawit berapa sekarang? Kok murah? Sawitnya berapa Pak? 1.600 muda. Kemarin saya di Sekadau sawit udah kelapa sawit 3.800. Kelapa sawit di Sekadau 3.800 Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800. Kalau ibu suruh kasih 300.000 berat. Baik kita bagi sekarang. Kalau ibu punya 10.000 bagi 2 berapa? 5.000. Mau kasih enggak sedekah 5.000? Mau. Kalau 100.000 bagi 2? Mau sedekah 50.000 enggak? Kalau 200.000 bagi 2? Berapa? 100. Mau sedekah 100? Ustaz Zainuri, kalau 100 bagi 2 masih mau sedekah? Haji Jauhari, 100.000 bagi 2 masih mau sedekah? Hah?
Iban lu kan lu sih. Kalau 1 juta bagi 2 500.000 masih mau sedekah? Anggo tak beri ro di berat Pak. Sedekah itu dimulai dari hal kecil. Dimulai dari hal kecil. Saya dengan istri membiasakan itu. Bukan saya yuk contoh saya sama istri, enggak. Saya sama istri membiasakan diri memberi dari sesuatu hal yang sederhana. Dampaknya apa? Sampean saya senang sedekah apa nih? Berapa menit waktu saya ceramah? Kan ada santunan nih. Jangan 1 jam Pak. Kulit tak bisa habis itu. Kalau ibu mau sedekah yang paling murah dan mudah, kumpulkan 1.000 setiap hari. 1 bulan 30.000. Kalau mau dinaikin 2.000. Kalau mau dinaikin 5.000. Dan itu kecil sebenarnya. Tapi nanti efeknya besar. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatum min malin bal yazdad." Tidak mungkin hartamu itu dikurangi oleh Allah karena sedekahmu. Akan tetapi Allah pasti menambah. Saya sedekah 1.000 oleh 10.000. Saya sedekah 10.000 oleh 100.000. Saya beri 100.000 bakal oleh 1.000.000. Apakah Allah akan mengabulkan? Iya. Sebab Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan itu. Orang yang senang sedekah, rezeki panika pasti. Rezeki orang yang sedekah pasti tambahin. Saya nomor 2 bakal sehat. Orang yang senang sedekah sehat odin. Orang yang tak senang sedekah lepas cerai neng. Lepas cerai neng abid sesoki. Tapi benyari pesena iya lo bersake. Papolong tunyana setahun. Masuk bulan ke-11 sakit tak bisa kentok lah. Loh, sakit tak bisa kentok. Ini kan bisa habis miliaran, Bu. Allah itu sesungguhnya Allah mengajak kepada kita semuanya. Kau lepas bingung yang menanti menikah. Ngangku ijak Madura bingung. Ngangku ijak bahasa Indonesia semua bingung juga. Tinggal bercampur. Bu, oh Bu, oh dola bakun, oh iya kok, enggak saya ngopur ngararwah, marah apa Bu, Bu, aduh ki ibadah baik, Bu, Ibu, Engki, coba Papa dibenci mau nyolok lagi narwah, ini maklum apa Kak? Ini Bapak tak tahu ini nare. Marah apa saya apal kereng mati dia. Apal kereng mati. Mulai lekuk Bu, nyabek celengan sampian. Celengan pada khusus untuk anak yatim. Khusus sedekah 1 hari 1.000. 1.000. Di sebelahnya simpan lagi 2.000. 1.000 untuk pesera, 2.000 untuk pesera. Kau jawaban genteng masjid sampian. Hasil dari mana ini? Kan tidak ada yang tahu ini Pak. Sekarang saya mengingat sama Haji Jauhari. Masjid kita dulu itu luar biasa Pak. Masjid Al-Azhar Meranti ini menghasilkan orang-orang insya Allah hebat. Bukan saya, Haji Jauhari, Bapak Madrais yang hari ini jadi kepala Kemenag di Putu Sibau, Haji Jauhari, Ustadz Abdul Hamid, Ustadz yang lain, Ustadz Sofwan, melahirkan orang-orang hebat. Awalnya dari mana? Ngaji di Masjid Al-Azhar. Berarti apa? Barokah. Barokah apa nih Bu? Makna barokah. Benih sepas raja macam bedu. Benih kasih kojak barokah. Barokah apa nih? Dari perkara sekian nih. Beda orang soki tapi tak barokah. Beda orang banyak tunya dan tak barokah. Ada orang kaya tapi tidak barokah. Apa makna barokah? Makna barakah adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya sebuah kebaikan dalam setiap perkara. Kalau harta yang banyak itu menjadi baik berarti barokah. Tapi kalau harta yang banyak itu tidak bermanfaat berarti kurang barokah.
Sama dengan ilmu, walaupun ilmunya sedikit tapi baik dan manfaat, berarti barokah. Ada ilmunya banyak tapi tidak menjadi baik, berarti tidak barokah. Ada orang bilang, Pak Ustadz, ilmu saya sedikit. Ilmu itu bukan masalah besar atau sedikit, bukan masalah besar atau kecil, bukan masalah banyak atau tidak. Nilai barokah itu bisa dilihat apakah orang itu menjadi manfaat apa tidak. Orang zaman dahulu, mbah-mbah kita, mbah nekula sarang sampean di masjid kita nih. Kenapa dulu hidupnya baik-baik saja? Lurus hidupnya, hampir tidak ada masalah dalam hidupnya. Karena mungkin kita perhatikan 60% hidupnya lebih banyak dipergunakan untuk kebaikan. Nah hari ini di belakang bisa dengar enggak, Bu? Bisa jelas sih? Kenapa hari ini banyak orang-orang yang kita lihat itu tidak menjadi baik dalam hidupnya? Karena 60% hanya untuk cari rezeki, 40%-nya boleh jadi itu hanya untuk ibadah. Orang zaman dulu 60-70%, dia pada ke ibadah. 30% pada cuma untuk nyari nafkah. Lambak kuleban sampean para Rabu. Dulu saya yang lahir di sini, besar di sini, nih untuk anak-anak KKN nih. Saya besar di sini, Bang. Saya keluar dari kampung ini sekitar tahun 89 ya, Haji Jauhariyah. Kenapa resepnya orang tua zaman dulu? Pendiri kampung ini namanya Juju Abdul Karim, Batuan Abdul Karim. Moyang kami namanya Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim sempat kami menangi sama Haji Jauhari. Tahun berapa beliau wafat saya lupa, Ustadz Imam. Tahun 87 ya, sekitar 85 ya, 85, sekitar 85. Beliau wafat pada usia 108 tahun kalau tidak salah. Apa rahasianya? Juk Karim itu jam 1 malam sudah di masjid. Karena rumah beliau itu di samping masjid ini. Dulu pesantrennya Yai Rusdi itu sebelah situ. Karena dalamnya sebelah sana. Lah rumah saya masih di pojokan. Mbah Abdul Karim itu jam 1 sudah di masjid. Karena saya sama Haji Jauhari, Pak Rais, kami tidur di masjid. Kami tidur di masjid, Pak. Kalau ada yang bilang, apakah kami remaja masjid? Boni cuma remaja masjid. Waktu wae masjid. Sebelum maghrib kami datang. Kami ngaji jam 6 ba'da maghrib. Jam 5 kami datang. Apa yang kami lakukan? Main rop-rop sarong. Celok bauna. Mun kena si tak mandiro odin sapre kok. Main rop-rop sarong. Tapi sebenarnya bukan mainnya itu, Pak. Tapi orang tua kami mengajarkan kami untuk cinta kepada masjid. Coba, kami diajarkan cinta masjid. Juk Karim jam 1 sudah di sini, Pak. Duduk di mihrab. Kami masih ingat tasbihnya yang kecil itu ya, Haji Jauhari. Tiap malam Allah, 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 Allah. Nular sama cicitnya, Haji Jauhari ini cicitnya, Pak. Habis salat jam 1 malam, halo, 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 halo. Kalau pada, Pak. Lambak Juk Karim. Kalau situng malam ikin tah. Allah, 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 Allah. Zikirnya ndak banyak, Pak. Dan biasanya istiqomahnya Juju Karim itu keliling kampung. Ini Ustadz Zainuri sejarah saja. Mbah itu keliling kampung. Nggak ada lampu, Pak. Saya sama teman-teman ngaji dulu. Zaman lampu apa ya, Ji? Lampu Strong King yang kita sebut Petromak itu. Sop aja tak ngaji, kau sih cumbut. Pada jago nak tak datang gitu. Pak Mualif ya, Pak. Saya Haji Jauhari, Pak Rais, seangkatan kami itu, Pak, adik-adik. Apa yang diajarkan oleh orang tua kami? Cinta kepada masjid. Karena ternyata baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, Nabi tidak membangun rumahnya duluan, tapi yang dibangun pertama adalah masjid. Dan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah adalah Masjid Quba. Yang pernah haji, yang pernah umrah,
Yang pernah nyampe di Madinah pasti tahu Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beberapa bulan kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi. Apa yang menjadi problem hari ini? Masalahnya apa? Anakku leban sampian mungkin agak jauh dari masjid. Saya menjadi teringat ucapan seorang ulama, salahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang saleh akan menjadi sebab anaknya menjadi saleh. Kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya baik, kata ulama. Kalau bapaknya cinta kepada Allah, anaknya akan lahir sebagai pencinta Allah. Kalau bapaknya senang kepada ilmu, anaknya akan menjadi pencinta ilmu. Kalau ibu bapaknya senang ibadah, senang sujud, insya Allah suatu hari nanti akan lahir anak-anak yang cinta kepada Allah, senang dan cinta sujud kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang kenapa kita ini, anak-anak kita ini, apalagi setelah hari ini ada HP, Bu, mungkin maka juga tojo areng bareng kan macam-macam ku beda saya atungi nggak, atungi ke HP nak kapi. Dulu kalau kami datang ke masjid, kalau kami tidak mengaji, karena kami mengaji ba'da maghrib sampai nanti isya, kadang-kadang masih dilanjut lagi ba'da isya oleh Kiai Rusdi Wahid. Kalau subuh kami dengan Haji Jauhari, ada berapa orang itu ngaji sama beliau ba'da subuh ya Ji ya, yang pelajaran bahasa Arab pusopu soro bahasa Arab iya bilu, Bu, bilu Pak, minta bilu yang pertama tahun yang bahasa Arab pusopu hitung ngantuknya cari bahasa Arab. Tak alun cak madura gitu ulat lambu. Tapi atas izin Allah, orang tua kami memperkenalkan masjid. Saya ngajong saya masjid dah. Para maghrib bah. Leki sopu jaga kencang, sopu saya ke masjid dah. Jong bangun subuh di masjid ada yang tarhim. Saya punya cerita unik. Dulu ketika kami tidur nginap di rumahnya Allah yarham Kiai Zainuddin, sebelum beliau boyong dari sini pindah ke Senakin, dan dari Senakin pindah ke Kota Baru, saya Haji Jauhari termasuk santrinya. Kita dibangunkan jam berapa, Ji? Jam 3. Saya sama beliau dibangunkan jam 3. Ndilalah subuh itu kami setiap subuh suruh gantian jadi muadzin. Pas bagian Haji Jauhari kan hayalah sholat cekak kan? Masih ingat sampean? Buruh. Hayalah sholat ju. Lambok. Makin lapal sih. Lambok karena yang sholat, Pak. Hayya buruh kapilain. Ceng la oning. Oh, hari Jauhari tak apal ya aku. Kula banca-kanca kula muallif madrais suhar. Saya ranu huna yat kalna benih kalna kalah. Kula lambek sarang jangan cepun tentak nakal, Bu. Lambek kula pun tentak nakal, nuakal. Tapi waktu kami dicubit sama guru, nerima. Mohon maaf Kiai Suriman. Panjenengan masih ingat mungkin? Insya Allah beliau kalau ingat saya pasti beliau ketawa terus, karena saya salah satu muridnya yang paling baik. Ngapunten Pak Yai nggih, nyoon barokah dari ajunan. Lambek kula panika ketua geng, Bu. Nyamana geng main guli. Main guli asih kalah. One asih kalah. Pon sekala kalah. Suatu hari kami masih kelas 3 ibtidaiyah, waktunya bel masuk kami ndak masuk. Kami masih main di samping sekolah, main guli, main kelereng. Pelajaran beliau ke Suriman, alhamdulillah kami dipanggil satu-satu. Yang dipanggil duluan cuma dipukul. Siapa saya ngajak kakek? Muhsin. Pok masuk. Saya ngajak kakek siapa? Muhsin. Pok masuk. Kena aku udah dibudi. Kakek saya ngajak. Nje. Enggak empun kan itu Kiai. Lo benih kebeni sekalian, Bu. Billahi sampai lo ke benih. Tapi tinggal tak apa-apa mereka doa Kiai. Lillahi ta'ala
popo pas ki ngangkui pen seyoker kisah. Lukanya sudah sembuh Kiai, tapi sakitnya masih. Tapi barokah doanya beliau, lillahi ta'ala, saya ingat itu Pak. Karena saya yakin dan percaya bahwa suatu hari nanti ini adalah doa guru. Kami pulang ke rumah ditanya sama Abah, itu kalau di mana gila bikai suriman sekanan bah, pada nak sekacer, loh, sekacer popo boleh bi Abah. Kula lamba enggak ka Ustazah Salwa, kula ngaji pertama ke Ustazah Salwa, yaki Umi Salwa sebeda neng anu sepapa Umi Tijah. Kalau saya ngaji itu Ibu, beliau itu kan rada-rada garang dikit Bu. Tobi keni, kula tak nangis mak. Tapi pan mulai kula nangis. Minta nangis sejak kolen lepas kolen. Leh. Anu Ustaz, ngapunten niku lho. Paham jenengan mboten? Paham? Mau bohong? Nggih. Serius? Paham bahasa Madura mboten? Bodo remah. Oh, beratur. Oh, tapi zaman rian masih bisa bahasa Madura. Oh, tan pondok saged gitu. Ngerti sampean, Bu? Tak ngerti. Cuma sing ngerti sangget. Ustaz nih anu sido giring nggih. Oh, pun dangu teng mriki. Oh 3 bulanan nggih. Oh, ada yang cocok santrinya? Mboten. Oh, berarti mbak coba kabir yang dina kana. Mbok marap acara beda kana. Cek Ustaz tak ada tertarik kok. Mboten enten sing cantik ta? Sing ayu mboten. Mboten enten. Ongguan, ditanya kibi sengkok. Tadi seratin, mboten enten kok. Napa mboten enten? Ku bade seratin sekali. Allah pula beda abu kaki kena. Me paring sidogiri tadi selebur lagi dina. Kami dulu sama ustadz kami dicubit, kami tidak marah. Apakah orang tua kami marah? Enggak. Malah orang tua kami nanya, "Gele tobi idim mabi ustadana sekanan. Pada nak sekacer tobi." Apakah orang tua kami marah? Enggak. Malah orang tua kami bahagia dan bangga. Berarti gurunya ketika mendidik serius memperhatikan proses belajarnya kami. Lemangken jala pola. Tobi selte di anaan. Tak kira-kira ring tu anak kenapa keluar dari sekolah. Guru apa dia? Cinta anak dari kini tak nangi tobi. Pakai ni tobi bi guru dah bu kini ngaki perangaki. Seandainya saya dulu berguru kepada ustadz kami, guru gerak kami itu. Kalau dulu kami itu menjadi anak yang nakal, tapi nakalnya kami pada masa itu tidak ada niatan sedikit pun untuk membangkang kepada perintah guru kami. Orang tua kami ikhlas. Karena ilmu itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Kenapa generasi meranti pada generasi awal dan hari ini Allah perkenankan berikan ilmu kepada mereka? Karena kami punya keyakinan. Ada orang mengatakan ra'aitul ilmah sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan orangnya. Walaupun dia anak orang petani biasa. Kami bukan anaknya kiai. Kami bukan anaknya ustadz, kami bukan anaknya pejabat, kami sama dengan kalian, anak petani biasa. Saya sama Haji Jauhari dan teman-teman sama, ala ko motong mun pusopu. Nang senengan mun nojen. Alhamdulillah tak motong. Karena lambat lah ko motong lah ko paling sakit. Pese tadi ketaman deman. Pandebak ke sekolahan benger bi cah. Motong ya kakek kok. Mi temu, Haji boleh tarik. Itu dulu Pak. Tapi kami punya semangat tinggi. Haji Jauhari berangkat ke Malang. Ustadz Rais pindah
Teman-teman yang lain ada yang pindah ke Jawa, pindah ke Pontianak. Karena kami punya satu keyakinan bahwa ra'aitul ilma sahibuhu karimun. Berangkat dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau bukan karena Allah mengizinkan kami belajar di madrasah. Madrasah kami dulu, ustadz-ustadz sepuh ini paham, kami muridnya. Dulu lantai sekolah kita itu Ustadz Jauhariyah, Ustadz Imam, ustadz-ustadz yang lain di tempat ini. Sekolah madrasah kita itu tidak ada lantai. Lantainya tanah kering. Asal sudah kemarau 2 minggu, 3 minggu, keluar tepote macam buje. Asal hujan, licin. Madrasah itu baru kelihatan bagus itu setelah generasi 90 ke atas. Dan itu pun juga tidak terlepas dari perjuangan guru mulia kita Kiai Haji Rusdi Wahid. Tapi apakah kemudian anak meranti itu menjadi putus asa? Enggak. Saksi sejarah beliau-beliau yang ada di antara kita di depan ini, beliau-beliaulah yang mendidik kami dengan susah payah dulu. Oleh karenanya saya ingetin ke anak-anak ini, adik-adik yang masih kecil nih, tuntut ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kalian tidak akan rugi. Orang punya ilmu tidak akan rugi, beruntung. Allah berikan karunia kepada saya karena saya senang bahasa saja. Kulengan lagi coba bere, abine yang coba bere, gampang, cak Sunda. Sering tabang kiban ring coba karena kurutan kula banyak orang dari coba, bisa cak coba kula. Apolong benreng meranti tokang cak Madura. Apolong ben orang Pontianak bisa cak melaju kula. Karena kawan-kawan kerja saya banyak teman-teman orang-orang Padang, saya bisa bahasa Padang. Karena sering ketemu dengan syekh-syekh dari Arab, biasa saya normal berbahasa Arab. Apa yang menjadi motivasi saya? Motivasi saya cuma satu. Karena firman Allah, Allah bakal mengangkat derajat manusia di antara kalian cuma 2. Saya pertama dengan Allah, saya bekal tekit raja mungkur Allah, orang yang diiman ke Allah. Mantermu ke saya hadir nang masjid malam mangken setiap orang yang diiman ke Allah Subhanahu wa taala. Manter odi dalam keberadaan iman ben mateh dalam keberadaan iman ke Allah. Saya nomor 2 dengan Allah, walladzina utul ilma darajat, yang Allah naikkan adalah orang yang memiliki ilmu beberapa derajat di antara yang lain. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah sedekah, sedekahnya menjadi sedekah yang terbaik. Amin. Rezekinya ditambah oleh Allah, kekayaannya ditambah oleh Allah. Walaupun sebenarnya saya kalau sudah berhadapan dengan ibu-ibu ini bingung, Bu. Karena Ustadz, makhluk di dunia ini yang paling membingungkan itu perempuan. Coba saya tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu, uang suami uang jauh. Uang suami uang suami uang istri uang. Baca kompak ada iya kan. Pala janjian begele. Tetilakena tadi PC sekalir ya. Yang paling membingungkan yang kedua Ustadz Zainuri. Perempuan ini senang mengorbankan suami. Kapan? Waktu pasang gas. Waktu mau masang gas pasti yang disuruh siapa? Alasannya kenapa? Takut apa? Takut meledak. Takut meledak, tapi yang disuruh siapa? Kalau memang gasnya takut meledak, jangan nyuruh suami dong, nyuruh suami tetangga. Jadi kalau meledak enak. Ini yang disuruh suami. Kak, pasang kaki gas, arah pelek takut ledu. Tapi saya soro lagi nah. Marah apa Bu? Muntako alat tu lagi na tetangga soro. Oleh pasang kaki gas. Cuk soro lagi nah. Maka malam ini, walaupun saya singkat pertemuan malam ini, ibu-ibu, yang terakhir yang mau saya sampaikan, saya boleh minum dulu? Sebentar saja. Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah muslim yang selalu menjaga lidahnya. Orang muslim yang baik, muslim laki-laki dan perempuan yang baik adalah yang selalu menjaga lidahnya, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang hijrah yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah orang-orang yang pindah dari keburukan kepada taat. Jadi malam ini, Bu, mumpung tahun baru Islam 1445, baru 11 hari, baru 15 hari malam ini, marilah kita segera pindah dari keburukan kepada kebaikan, pindah dari perbuatan maksiat kepada taat. Yang selama ini kurang sabar, pindah kepada kesabaran. Yang selama ini mungkin tidak sempurna, mari kita lebih perbaiki amal soleh kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hijrah yang baik itu adalah yang memindahkan dirinya dari keburukan menuju kepada kebaikan. Ingat, jaga lisan kita, jaga lesanah, jaga cilena bahasa Madurana, jaga tanah. Cek sampai sampean sareng gula kak dintoh mesake orang lain, mesake bela tetangga, ben mesake orang sekitar gula ben sampean. Sebab napa? Sebab lesan bentanang gula ben sampean. Milana dari kinto para rabu, para jamaah, sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan, karena saya kasihan nih kan kalau banyak tumbang pan. Belum kita ada tengle tumbang kapi pan. Neser nek genen pan. Yang kecil-kecil ini kasihan Ibu, jadi saya tidak bisa berlama-lama. Tapi yang mau saya sampaikan yang paling penting adalah jegele sana kulaban sampean, jegela kono kulaban sampean, tore setoat ke masjid pebanyak petambahin pole, tambah pole ibadah. Nah, saya senang pada orang saya tanya, Ustaz, kula tak bisa baca selain salawat saya, kula tak bisa zikir selain Ustaz, selain istighfar saya tidak bisa baca yang lain Ustaz, selain bacaan ini Ustaz. Boleh. Apapun yang ibu lakukan selagi itu istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Begitu Ibnu Qayyim mengingatkan. Paling repot de karamah apa nikah? Istiqamah. Istiqamah apa nikah? Lazim atau membiasakan diri. Saya sering lihat ibu-ibu. Saya sebenarnya seongko-ongko Bu. Saya sebenarnya pengen pulang ke kampung ini minimal sebulan sekali. Saya sebenarnya pengen. Saya sering diprotes sama teman-teman. Saya kemarin terakhir diprotes sama Pak Rais. Kalau sampean itu ceramah ke sana kemari keliling Indonesia, tapi kampung sendiri dilupakan. Bukan dilupakan. Saya sebenarnya sama istri itu pengen sebulan sekali ke sini. Tapi karena memang mungkin terlalu banyak kesibukan, hingga kadang-kadang saya lupa bahwa saya lahir besar di kampung ini. Tapi saya berharap, saya betul-betul berharap suatu masa nanti minimal sebulan sekali saya bisa hadir di tempat ini. Nih ke kampung gula. Sampai gula wasiat kenik bini benika. Ingki cak tua ki tule mate Bu. Bi gula kenik bini, saya ngak mi. Mun sengkok mate. Mun sengkok mate cak bendeman diman, bendem ke meranti. Cek tu aki mati Pak. Cek tu aki mati. Kula lah wasiat kena bini. Kalau saya mati, kuburkan saya di Meranti. Di situ saya lahir dan di situ saya akan mati. Karena bagi saya Meranti itu bukan hanya kampung. Awal mula saya kenal alif ba takjim di sini. Kula oneng ABC ikin tah. Kula oneng dona bujeng ikin tah. Kula oneng asolat ikin tah. Kula bisa ngaji ikin tah. Itu makin munculkan catatannya. Karena sebagian bingung. Pak Ustadz aslinya mana sih?
Saya jawab, saya lahir di kampung, Pak. Saya lahir di Meranti. Saya ini malu. Malu kepada siapa? Malu kepada ulama-ulama terdahulu, Pak. Siapa? Imam Ghazali, Imam Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Karena beliau itu lahir di Ghazal, maka beliau dijuluki Al-Ghazali. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, ulama hadis paling alim di dunia. Beliau dijuluki Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Imam Nawawi, pensarah kitab Sahih Muslim, beliau diberi nama gelar terakhir Nawawi karena beliau lahir di Nawa dekat Damaskus, Suriah. Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau lahir di Jailan atau Gailan Al-Jailani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah kitab Sahih Bukhari, diberikan gelar terakhirnya Asqalani karena lahir di Asqalan. Di dekat mana? Di sekitar Palestina. Ulama-ulama terdahulu itu namanya seperti itu. Termasuk imam ahli tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari karena beliau lahir di Tabaristan. Berikutnya ada imam ahli tafsir, seorang ulama ahli tafsir yang lahir di Andalus. Beliau itu kemudian mengambil nama belakangnya Al-Andalusi. Saya orang Meranti. Berarti apa Haji Johri? Apa ya? Al-Marantiu, tak lebur yan. Adik selemasan sih. Al-Marantiu. Al-Pugu tak lebur sih. Ya, saya lahir di Meranti, besar dan di Meranti. Kalau seandainya saya mati, kiranya Allah mengizinkan saya untuk dikuburkan di Meranti. Karena Meranti itu bukan hanya sekedar nama, tapi Meranti adalah sejarah. Meranti tempat saya belajar. Disinilah pengembaraan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki sedikit ini belajar berawal dari Meranti. Mudah-mudahan ibu-ibu manter tadi orang soki saja. Saya senang asadako manter tambah soki, manter tambah arzikenah, manter tambah anaan. Banyak Pak Ustaz itu. Orang menanti anak lemak didik. Manter atamba anak foto na tambah tadi orang soleh. Manter tadi orang pintar kabi. Manter tadi orang alim kabi. Manter tadi orang cerdas. Tapi saya enggak sebudaya mulai hebat, lah pintar, lah cerdas, cek kalau pai kampung ah. Ya. Lagi pada tanya akhirnya bi di macong. Australia ya. Padahal rembi itu patu di saja murlao. Rembi pred bakti. Nggak boleh rembi Australia. Oh iya saya pred bakti sama ke Australia lah napa. Tak pati jaulan. Jadi para rabu, para tretan, para guru sebutan kalau muljaki, yang paling penting adalah bahwa hijrah adalah berpindahnya keburukan kepada kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, mohon izin jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu murni dari saya pribadi. Kepada guru-guru saya, pertama Pak Yai Suriman, kemudian ada Yai Umar, kemudian Yai Suhardi, kemudian Ustadz Imam Haji Jauhari, kemudian Ustadz Haji Tahir, Ustadz Sofwan, serta ustadz-ustadz yang lain yang mendidik di madrasah ini. Mudah-mudahan Meranti dengan pendidikan kita ini ke depan semakin berkembang dan menjadi percontohan desa-desa dan kampung-kampung yang lain. Sebab seputar Sungai Embawang saja Pak, seputar Sungai Embawang biasana. Iya kuburaya. Karena kuburaya hampir semua tempat saya udah datang Pak. Mau ditanya ki sampean dari kim Ustaz? Kuliah dari Meranti. Allah, Meranti panika kendang ilmu. Begitu. Ngara tak tahu sih negara. Meranti itu tempatnya kiai. Meranti tempat orang alim. Iyo.
Meranti. Tanya ke asisten kula nih. Mun kula nyebut meranti orang takok, Pak. Titi pun sampai generasi meranti pada kata alim tak pinter bahaya, Pak. Karena mereka tanya aki orang meranti. Oh, meranti hebat. Masa orang meranti tak pinter? Mompas beda orang meranti tak hebat, tak pinter ini bahaya, Pak. Bila yongku. Thank you Ustaz Zainuri. Karena gula ani Kak Ustaz Ainul leh. Kayaknya mau di sambian ismukum karim? Ubaid. Subhanallah. Ubaidillah. Nah, Ustaz Ubaidillah, mudah-mudahan ilmu jenengan yang dari Sidogiri itu bisa ditularkan di sini Ustaz Ubaid. Saya sampaikan sebagai penutup, pesantren Sidogiri itu Bu, salah satu pesantren paling lama di Indonesia. Kurang lebih 300 tahun. Pesantren Sidogiri mereka kurang lebih 300 tahun lebih. Itu masuk Kabupaten Pasuruan, nggih? Pasuruan. Masuk Kabupaten Pasuruan. 300 tahun lebih. Jadi insya Allah ilmu yang beliau ajarkan kepada murid dan santri, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Karena Syekhuna Khalil Bangkalan juga pernah nyanti di Sidogiri. Ngoten Bu ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Tak perlu lama-lama Ibu ya. Tidak perlu lama-lama karena habis ini ada santunan. Saya mohon maaf terutama kepada Bapak Sofwan Sauki dan para panitia-panitia yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan besok lusa kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Nyoon saporah, nyoon pangaporah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.